Hi Rocket TV, welcome back. Saat ini kita berada di negara Amerika. Sertifikat apa yang pertama kali muncul di benak kalian, Paman Sam? Patung Liberty, Hollywood, Donald Trump? Atau makanan cepat saji dari Amerika yang sudah menjamur di Indonesia? Atau bahkan ada lagi yang kalian pikirkan? Amerika Serikat atau yang secara umum lebih kita kenal dengan negara. Amerika adalah sebuah negara yang terletak di bagian tengah, benua Amerika Utara. Amerika merupakan negara federal. Negara ini terdiri dari 50 negara bagian, 5 wilayah luar negeri, dan sebuah distrik federal. Luas keseluruhan wilayah negara ini adalah sebesar 9826,675 km persegi. Berdasarkan luasnya tersebut, Amerika Serikat adalah negara terbesar keempat di dunia setelah Rusia, Kanada, dan Tiongkok. Amerika Serikat berbagi perbatasan darat dengan negara Kanada di bagian utara dan dengan Meksiko di bagian selatan. Selain itu, negara Amerika juga memiliki perbatasan laut dengan Bahama, Kuba, dan Rusia. Jumlah populasi penduduk Amerika pada pertengahan tahun 2022 ini diperkirakan mencapai 332 di 51 jiwa. Jumlah ini mencakup untuk 50 wilayah negara, bagian dan 1 wilayah distrik federal, tetapi tidak termasuk untuk 5 wilayah atau departemen luar negeri. Amerika Serikat seperti Puerto Rico, Guam, Kepulauan Virgin, Samoa Amerika, dan Kepulauan Mariana Utara. Penduduk Amerika didominasi oleh kelompok etnis. Kulit putih dengan persentase sekitar 61%. Kulit hitam adalah kelompok etnis. Minoritas terbesar dengan persentase sekitar 12%, disusul oleh kelompok etnis Asia sebesar 6%. Sementara untuk penduduk asli, Amerika atau orang India memiliki persentase paling rendah, yaitu sekitar 1,1% dari seluruh populasi negara. Dan sisanya adalah warga keturunan atau kelompok etnis campuran. Secara resmi, Amerika Serikat adalah sebuah negara sekuler. Amandemen pertama konstitusi negara ini menjamin kebebasan bagi setiap aktivitas keagamaan dan melarang pembentukan pemerintahan agama. Menurut sebuah survei pada tahun 2019, sekitar 63% orang dewasa di negara ini mengidentifikasi sebagai pemeluk agama Kristen, dan Protestan merupakan cabang kekristenan terbesar yang dianut oleh penduduk di negara ini. Survei tersebut juga melaporkan bahwa sekitar 29% orang Amerika menggambarkan diri mereka sebagai agnostik, ateis, dan juga tidak terafiliasi dengan agama apapun, sementara 8% sisanya menyatakan terafiliasi dengan agama-agama lain seperti Yahudi, Islam, Buddha, dan Hindu. Bahasa Inggris, terutama bahasa Inggris Amerika, adalah bahasa nasional secara de facto di negara ini. Politik Amerika Serikat berlangsung dalam kerangka Republik Federal, konstitusional, dan sistem presidensial dengan berbagai tingkat dan cabang kekuasaan. Amerika Serikat adalah negara federasi tertua di dunia yang masih bertahan, sistem pemerintahan. Di negara ini adalah Republik Federal dan demokrasi perwakilan di mana kekuasaan mayoritas diatur oleh hak-hak minoritas yang dilindungi oleh hukum. Dalam sistem federalis Amerika, warga negara biasanya tunduk pada 3 tingkat pemerintahan, yaitu tingkat federal, negara bagian, dan lokal. Konstitusi negara ini menetapkan struktur dan tanggung jawab pemerintah federal dan hubungannya dengan masing-masing negara bagian. Pemerintah federal Amerika Serikat terdiri dari 3 cabang, yaitu cabang legislatif yang terdiri dari Kongres Amerika Serikat, cabang eksekutif yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan negara, dan cabang yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Pengadilan Federal, Joseph Robinette Biden Jr., atau yang lebih akrab disapa dengan Joe. Biden adalah Presiden Amerika Serikat saat ini. Dirinya secara resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat sejak 20 Januari 2021 setelah berhasil memenangkan pemilihan presiden pada tahun sebelumnya. Secara ekonomi, Amerika Serikat dikategorikan sebagai negara maju. Menurut Dana Moneter Internasional, Amerika adalah ekonomi terbesar di dunia. Berdasarkan PDB dengan nilai tukar pasar ekonomi, negara ini menyumbang sekitar 1/4 dari PDB global. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang mengadopsi sistem ekonomi pasar dan berdasarkan nilainya, negara ini adalah importir terbesar di dunia dan eksportir terbesar kedua di dunia. Negara-negara seperti China, Uni Eropa, Kanada, Meksiko, India, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Taiwan adalah mitra dagang utama Amerika Serikat. Sejarah Amerika Serikat diketahui secara umum bahwa penduduk pertama benua Amerika Utara adalah orang-orang yang datang dari kawasan Siberia sekitar tahun 5000 sebelum Masehi. Selanjutnya, orang-orang ini bermukim di wilayah tersebut selama ribuan tahun
dan kemudian sering disebut sebagai penduduk asli Amerika sebelum kedatangan para kolonis Eropa. Pada tahun 1492, Christopher Columbus berhasil mencapai Amerika dalam misinya untuk menemukan dunia baru. Kabar mengenai penemuan dunia baru ini kemudian memancing orang-orang Eropa untuk datang ke Amerika setelah penjelajah dan para pedagang Eropa melakukan kontak pertama dengan para penduduk asli. Jutaan dari mereka tewas karena wabah. Penyakit yang ditularkan oleh para pendatang Eropa seperti penyakit cacar dan campak, di mana penduduk asli belum memiliki sistem kekebalan terhadap penyakit yang dibawa oleh orang-orang Eropa. Pada tahun 1607, orang-orang Inggris mendirikan pemukiman mereka di Jamestown, Virginia. Permukiman ini dianggap sebagai pemukiman pertama di Amerika Serikat. Selanjutnya, wilayah Amerika terus didatangi oleh orang-orang Inggris. Prancis, Spanyol, dan Belanda juga bermukim di sebagian Amerika. Tahun 1900, jumlah koloni Inggris yang tersebar di pesisir Timur Amerika mencapai 13 koloni. Koloni-koloni ini tumbuh dan berkembang dengan pesat, serta mengembangkan sistem politik dan hukum sendiri. Tahun 1905, pemerintah kerajaan Inggris melalui parlemennya memberlakukan aturan baru dengan menaikkan pajak kepada koloni-koloninya. Tidak diterima dengan keputusan pemerintah pusat yang dianggap inkonstitusional, ke-13 koloni Inggris di Amerika ini kemudian melakukan perlawanan kepada kerajaan Inggris. Konflik yang semakin memanas kemudian berujung pada perang penuh yang dimulai pada April 1775. Peristiwa ini kemudian dikenal juga sebagai Perang Revolusi Amerika. Revolusi Amerika adalah perang kemerdekaan kolonial pertama yang sukses dalam melawan kekuatan Eropa. Setelah melalui Revolusi Amerika ke-13 koloni ini, kemudian menyatakan kemerdekaan dari kerajaan Inggris pada tanggal 4 Juli 1776 dan mendirikan Amerika Serikat 3 September 1783. Setelah mengalami kekalahan dalam Perang Revolusi, pemerintah Inggris dan pemerintah Amerika Serikat menandatangani perjanjian damai yang secara resmi mengakhiri Perang Revolusi Amerika. Kedaulatan Amerika Serikat pun menjadi diakui secara internasional dan negara itu diberikan semua tanah di sebelah timur sungai, Mississippi. Dimulai pada akhir abad ke-18, pemukim Amerika mulai berkembang dan meluas ke arah barat. Periode ini menandai dimulainya periode ekspansionisme Amerika. Dimulai dari pembelian wilayah Louisiana dari Prancis oleh Presiden Thomas Jefferson pada 1803, berhasil memperluas wilayah Amerika Serikat hampir 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya. Tidak berhenti sampai di situ, perluasan wilayah Amerika Serikat masih terus berlanjut. Ketika pada tahun 1819, Spanyol menyerahkan wilayah Florida dan wilayah pantai teluk lainnya ke pemerintah Amerika Serikat. Tahun 1846, melalui perjanjian Oregon dengan Inggris, menyebabkan Amerika Serikat menguasai wilayah barat laut Amerika saat ini. Ditambah lagi setelah kemenangan dalam Perang Meksiko-Amerika, mengakibatkan penyerahan California oleh Meksiko pada tahun 1848 dan sebagian besar wilayah barat daya Amerika saat ini. Selain ekspansionisme, abad ke-19 juga ditandai dengan peristiwa Perang Saudara Amerika. Perang ini adalah perang yang terjadi antara negara-negara bagian utara yang tetap setia kepada Serikat Federal dengan negara bagian selatan yang memilih untuk memisahkan diri dari serikat. Penyebab perang ini adalah kontroversi tentang praktik perbudakan di wilayah Amerika Serikat. Perang Saudara dimulai ketika negara-negara bagian selatan memisahkan diri dari Serikat Federal untuk membentuk negara pro-perbudakan. Mereka sendiri yang dikenal sebagai Negara Konfederasi Amerika. Perang Saudara Amerika berakhir pada April 1895 dan dimenangkan oleh Blok Utara yang kemudian menghasilkan pembubaran konfederasi dan penghapusan sistem perbudakan di seluruh wilayah Amerika Serikat. Munculnya para industrialis terkemuka pada akhir abad ke-19, menyebabkan gelombang urbanisasi dan masuknya jutaan pekerja imigran dan petani dari Eropa. Ini sudah menandai lahirnya era Serikat Buruh, yaitu periode tingginya pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Periode ini selanjutnya mendorong munculnya era progresif yang ditandai dengan terjadinya reformasi besar-besaran dalam bidang sosial, termasuk perlindungan hukum bagi masyarakat dan perhatian terhadap kondisi kehidupan kelas pekerja. Perkembangan ekonomi yang pesat ini menjadikan Amerika Serikat sebagai kekuatan industri yang unggul dan ekonomi terbesar di dunia pada awal abad ke-20. Meski pada awalnya menyatakan sikap netral pada Perang Dunia I, namun pada tahun 1917, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jerman dan kemudian bergabung sebagai bagian dari blok sekutu di mana pasukan ekspedisi
Amerika turut membantu dalam melawan blok poros. Hal yang sama kembali dilakukan Amerika pada periode Perang Dunia II. Amerika Serikat pada awalnya memilih untuk bersikap netral dalam Perang Dunia II. Awalnya Amerika hanya berperan sebagai pemasok senjata bagi pihak sekutu. Namun setelah peristiwa serangan ke Pearl Harbor yang dilakukan oleh pasukan Jepang pada tahun 1941, akhirnya mendorong Amerika Serikat untuk turun langsung ke dalam peperangan dan bergabung dengan pihak sekutu dalam melawan blok poros. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai negara adidaya yang saling bersaing dan memulai Perang Dingin. Kedua negara ini saling bertikai secara tak langsung dalam persaingan senjata dan perlombaan angkasa. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama Perang Dingin dipusatkan pada pembendungan komunisme dan negara ini ikut serta dalam perang di Korea dan Vietnam untuk mencapai tujuan tersebut. Perang Dingin berakhir setelah bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991 yang menjadikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya. Itulah sedikit ringkasan sejarah tentang Amerika Serikat. Dan untuk lebih mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui bersama, Amerika mengambil namanya berdasarkan dari Amerigo Vespucci, seorang penjelajah dan kartografer asal Italia. Kata Amerika sendiri pertama kali muncul pada tahun 1507 ketika kartografer Jerman Martin Waldseemüller membuat sebuah peta dunia yang di dalamnya terdapat kata Amerika untuk merujuk pada benua bagian barat. Sementara dokumentasi pertama yang terkait dengan penggunaan frasa United States of America terdapat dalam sebuah esai anonim yang diterbitkan dalam surat kabar Virginia, Gazette pada 6 April 1776. Lalu pada bulan Juni 1776, frasa tersebut digunakan oleh Thomas Jefferson dalam baris judul rancangan. Deklarasi Kemerdekaan, Maroko adalah negara pertama yang mengakui Amerika Serikat sebagai sebuah negara. Sultan Mohammed III adalah orang pertama yang mengakui Amerika Serikat sebagai sebuah negara. Pada tahun 1777 ketika Maroko membuka pelabuhannya ke Amerika, dan pada tahun 1786, Maroko secara resmi mengakui Amerika Serikat dengan perjanjian persahabatan dan perdamaian. Desain bendera nasional Amerika Serikat terdiri dari 13 garis horizontal berwarna merah dan putih. Di bagian kiri atas bendera terdapat persegi panjang berwarna biru dengan 50 buah bintang di dalamnya. Adapun desain bendera yang kita lihat saat ini pertama kali digunakan pada 4 Juli 1960, tepatnya setelah Hawaii dinyatakan sebagai negara bagian ke-50 Amerika Serikat. Karena desainnya tersebut, bendera nasional Amerika memiliki beberapa julukan atau sebutan seperti The Stars and Stripes, Old Glory, dan The Star-Spangled Banner. Dolar Amerika Serikat adalah mata uang resmi dari negara Amerika Serikat. Secara internasional, mata uang ini dikodekan dengan USD. Jika kita konversi ke mata uang negara kita saat ini, 1 USD memiliki nilai tukar berkisar antara 14.000 hingga 15.000-an rupiah. Dalam beberapa waktu terakhir, nilai rupiah terhadap dolar mengalami tren pelemahan. Tidak hanya rupiah, untuk saat ini banyak mata uang selain USD, khususnya untuk mata uang emerging market mengalami tren pelemahan. Melemahnya nilai tukar ini disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Salah satu faktor yang menyebabkan melemahnya rupiah terhadap dolar adalah adanya kekhawatiran oleh para investor akan adanya gelombang resesi di berbagai negara. Hal ini menyebabkan para investor memilih untuk mengalihkan dananya ke instrumen investasi lain yang lebih aman. Selain sebagai mata uang resmi di negara Amerika Serikat, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dolar Amerika adalah mata uang yang paling banyak digunakan dalam transaksi internasional. Selain itu, dolar Amerika juga digunakan secara luas di dunia internasional sebagai kurs cadangan devisa di luar Amerika Serikat. Dolar Amerika sendiri menjadi mata uang utama. Cadangan internasional dimulai setelah Perang Dunia Pertama dan kemudian digunakan secara luas menggantikan pound sterling sebagai mata uang cadangan utama dunia menurut perjanjian Bretton Woods menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Berdasarkan total luas wilayahnya, masih sering diperdebatkan mana yang lebih besar antara Amerika Serikat atau Cina. Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa Amerika adalah negara dengan wilayah terbesar ketiga di dunia. Namun dalam sumber lain, disebutkan pula bahwa Cina adalah negara terbesar ketiga di dunia. Lalu sebenarnya mana yang lebih besar? Klaim tentang apakah Amerika atau Cina sebagai negara terbesar ketiga berdasarkan luas totalnya
Ini tergantung pada dua faktor. Yang pertama adalah validitas. Klaim Cina atas wilayah Aksai Chin dan Transkarakoram Tract, di mana kedua wilayah ini juga diklaim oleh India. Yang kedua mengingat fakta bahwa bagaimana Amerika menghitung luas permukaan wilayahnya sendiri. Sejak penerbitan awal World Factbook, CIA telah beberapa kali memperbarui total wilayah Amerika Serikat dari yang awalnya di 3.216 km persegi hingga 982.75 km persegi. Terlepas dari perdebatan pada fakta sebelumnya, wilayah Amerika Serikat yang besar juga meliputi wilayah geografis yang beragam yang menjadikannya sebagai tempat tinggal bagi berbagai keanekaragam hayati. Amerika Serikat adalah salah satu dari 17 negara megadiverse dunia yang mengandung sejumlah besar spesies endemik. Amerika Serikat adalah rumah bagi 428 spesies mamalia, 704 spesies burung, 311 spesies reptil, dan 209 spesies amfibi, serta sekitar 91.000 spesies serangga. Alaska adalah negara bagian dari Amerika Serikat dengan wilayah yang terbesar. Sebelumnya, wilayah ini adalah bagian dari Kekaisaran Rusia. Rusia pertama kali menguasai wilayah Alaska pada sekitar abad ke-18. Namun karena kesulitan logistik dan tingginya biaya untuk mempertahankan kepemilikan wilayah ini, pada tahun 1897, kepemilikan Alaska diakuisisi oleh Amerika Serikat dengan nilai 7,2 juta USD, berada pada ketinggian Nakuzatur Semsoprokimio 5 meter di atas permukaan laut. Puncak Gunung Denali yang terletak di pedalaman negara. Bagian Alaska adalah titik tertinggi di Amerika Serikat, juga di benua Amerika Utara. Sementara Badwater Basin yang terletak di Taman Nasional Death Valley di negara bagian California, tercatat sebagai titik terendah di Amerika Serikat dengan kedalaman 86 meter di bawah permukaan laut. Amerika Serikat memiliki perbatasan negara terpanjang di dunia, membentang sepanjang 850,91 km. Perbatasan antara Kanada dan Amerika Serikat adalah perbatasan internasional terpanjang di dunia. Perbatasan ini terbagi antara tepi utara 48 negara, si bagian perbatasan timur Alaska. Great Lakes adalah kelompok danau-danau besar yang ada di perbatasan Amerika Serikat dan Kanada, dan Danau Superior adalah danau terbesar di kawasan tersebut. Danau Superior atau yang disebut juga dengan sebutan Gichigami oleh penduduk lokal ini adalah danau air tawar terbesar di dunia. Luas area permukaannya mencapai 82.100 km persegi atau kira-kira seukuran dengan wilayah Carolina Utara atau Skotlandia. Dikatakan bahwa air danau yang memiliki volume sebesar 2,8 km kubik ini cukup untuk menutup seluruh wilayah Amerika Utara dan Selatan setinggi 1 kaki. New York City adalah kota terbesar di Amerika Serikat, dengan lebih dari 20,1 juta orang di wilayah statistik metropolitannya, dan 23,5 juta di wilayah statistik gabungannya. Pada tahun 2020 lalu, New York didaulat sebagai salah satu kota besar terpadat di dunia. New York City adalah pusat budaya, keuangan, dan media global utama serta merupakan pengaruh signifikan pada perdagangan, hiburan, penelitian, teknologi, pendidikan, politik, pariwisata, kuliner, seni mode, dan olahraga. Kota ini adalah tempat bagi markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. New York adalah pusat penting untuk diplomasi internasional. Karenanya, New York City kadang-kadang disebut sebagai ibu kota dunia. New York sebelumnya adalah pos perdagangan yang didirikan di ujung selatan Pulau Manhattan oleh penjajah Belanda pada sekitar tahun 1624. Oleh Belanda, pemukiman itu diberi nama New Amsterdam. Kota ini berada di bawah kendali Inggris pada 1604 dan berganti nama menjadi New York setelah Raja Charles II dari Inggris memberikan tanah itu kepada saudaranya, Duke of York. Setelah kemerdekaan Amerika Serikat, New York menjadi ibu kota negara dari tahun 1785 hingga 1790. Menariknya, sejarah kota New York ini ada hubungannya dengan salah satu wilayah di Indonesia. Pada tahun 1907, melalui perjanjian Breda, pemerintah Belanda rela melepaskan kepemilikannya atas Pulau Manhattan kepada Inggris dan ditukar dengan Pulau Run yang ada di Kepulauan Banda, Indonesia. Salah satu ikon paling menonjol dari kota New York adalah Monumen Patung Liberty. Monumen yang diidentikan sebagai lambang kebebasan patung, Liberty terletak di Pulau Liberty di New York City. Namun tahukah kalian jika patung Liberty sebenarnya tidak terletak di New York City sama sekali? Secara teknis patung Liberty berada di wilayah Jersey City, New Jersey. Patung Liberty merupakan hadiah dari Prancis untuk Amerika Serikat pada Oktober 1846 untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya dari penjajahan Inggris.
Yang cukup unik setibanya patung tersebut dari Paris ke New York, terjadi perubahan warna yang awalnya emas. Kecoklatan menjadi biru kehijauan layaknya sebuah platina. Hal tersebut terjadi dikarenakan tembaga yang menjadi bahan utama. Pembuatan patung mengalami oksidasi. Sementara ibu kota Amerika Serikat saat ini adalah Washington, D.C., atau secara resmi dikenal dengan Distrik Columbia. Distrik ini juga merupakan satu-satunya distrik federal dari negara Amerika Serikat. Seperti yang disebutkan di awal bahwa Amerika adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari 50 negara, bagian dan satu distrik federal serta 5 wilayah terkait. Kota Washington, D.C. berfungsi sebagai pusat pemerintahan federal Amerika Serikat dan beberapa organisasi internasional. Kota ini juga merupakan salah satu ibu kota politik dunia yang penting. Akhirnya kita selesai di Amerika ya kawan-kawan untuk video. Selanjutnya mau dibahas apa tulis di kolom komentar ya. Sahabat Rocket TV.